Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas UAS dari kelas Basis Data H081. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nia Zahra dengan NPM 2508 10 10 320. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Naswo dengan 3 digit NPM terakhir 043. Kenalkan, saya Salsa Nurwaiza dengan 3 digit NPM terakhir 117. Pada tugas kali ini, kami mendapatkan data dari Koperasi Asia, yang di mana Koperasi Asia ini berada di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi anggota, khususnya perempuan dan keluarga atau warga Asia, yang melayani simpan pinjam, pembiayaan usaha mikro dan UMKM, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha anggota, dan juga pengembangan ekonomi. Untuk metode observasi yang kita lakukan, kita melakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber Koperasi Asia dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis, entitas, relasi data, dan juga perancangan basis data. Untuk hasil wawancara yang kita dapatkan yaitu Koperasi Asia ini bergerak di bidang simpan pinjam dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Setiap anggota memiliki nomor anggota sebagai identitas dalam koperasi. Anggota dapat melakukan simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Anggota dapat Pengajuan pinjaman dilakukan oleh anggota dan harus melalui proses persetujuan pengurus koperasi. Data utama yang dikelola meliputi data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, dan petugas. Selain itu, ada sistem basis data diperlukan untuk membantu proses pencatatan, pencarian data, dan juga pembuatan laporan agar lebih cepat dan akurat. Next. Untuk identifikasi entitas, untuk yang pertama yaitu data anggota, digunakan untuk menyimpan seluruh informasi anggota koperasi seperti nomor registrasi, nama anggota, dan nomor telepon. Entitas ini menjadi pusat data yang terhubung dengan berbagai transaksi yang dilakukan oleh anggota. Untuk yang kedua yaitu petugas, digunakan untuk menyimpan data petugas yang bertanggung jawab dalam melayani dan mencatat transaksi koperasi. Data petugas diperlukan untuk mengetahui siapa yang menangani suatu transaksi. Yang ketiga yaitu simpanan manasuka, digunakan untuk mencatat transaksi simpanan sukarela yang dilakukan oleh anggota. Yang keempat, simpanan wajib digunakan untuk mencatat pembayaran simpanan wajib yang dilakukan oleh anggota. Yang kelima, pinjaman digunakan untuk menyimpan data pinjaman yang diajukan oleh anggota. Yang keenam, infak digunakan untuk mencatat transaksi infak yang diberikan oleh anggota koperasi. Yang ketujuh, pemasukan harian digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan yang diterima koperasi setiap hari. Yang kedelapan, pengeluaran harian digunakan untuk menyimpan data pengeluaran yang dilakukan koperasi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang kesembilan, detail pengeluaran digunakan untuk menyimpan rincian dari setiap transaksi pengeluaran. Melalui entitas ini, setiap pengeluaran dapat diketahui barang yang dibeli dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir yaitu barang keperluan digunakan untuk menyimpan daftar barang atau kebutuhan yang digunakan dalam kegiatan operasional koperasi. Data ini menjadi referensi dalam proses pencatatan detail pengeluaran. Entitas-entitas tersebut saling berhubungan dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD, serta proses normalisasi basis data. Untuk final dari IRD itu sendiri, yang pertama ada data anggota, nomor register sebagai primary key, lalu ada nama anggota dan juga nomor HP. Untuk selanjutnya ada infak, di mana ID transaksi infak menjadi primary key, nomor register menjadi foreign key, lalu ada tanggal infak, debit infak, dan juga kredit infak.
Untuk selanjutnya ada simpanan wajib. ID transaksi simpanan wajib sebagai primary key, nomor register sebagai foreign key, lalu ada tanggal simpanan dan juga jumlah simpanan wajib. Untuk yang selanjutnya ada pinjaman. ID transaksi pinjaman menjadi primary key, nomor register menjadi foreign key, lalu ada tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, status pinjaman. Yang selanjutnya ada simpanan mana suka, di mana ID transaksi simpanan mana suka menjadi primary key, nomor register dan juga ID petugas menjadi foreign key, lalu ada tanggal simpanan mana suka dan juga debit simpanan mana suka. Lalu di simpanan mana suka ini ada data petugas, di mana ID petugas ini menjadi primary key, lalu ada nama petugas dan juga nomor HP. Untuk selanjutnya ada pemasukan harian. ID transaksi pemasukan harian menjadi primary key, nomor register menjadi foreign key, lalu ada tanggal pemasukan harian, jumlah pemasukan harian, dan juga tipe pemasukan harian. Dan selanjutnya ada pengeluaran harian, di mana ID transaksi pengeluaran harian menjadi primary key, lalu ada tanggal pengeluaran harian. Selanjutnya ada detail pengeluaran, ID detail sebagai primary key, dan juga ID transaksi pengeluaran harian, dan ID barang menjadi foreign key, lalu ada jumlah pengeluaran. Yang terakhir yaitu barang keperluan, ID barang menjadi primary key, dan ada nama barang. Baik, selanjutnya kita masuk ke normalisasi datanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai normalisasi data. Normalisasi data sendiri yaitu merupakan proses pengelompokan data ke dalam tabel-tabel yang lebih terstruktur untuk mengurangi terjadinya redundansi data dan menjaga konsistensi data. Nah, di normalisasi data ini akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama first normal form, tahap kedua second normal form, dan tahap ketiga third normal form. Nah, di sini terdapat tahap pertama yaitu first normal form. First normal form sendiri yaitu tahap awal untuk menormalisasi data yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai yang atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Pada tahap ini juga seluruh data hasil identifikasi masih berada dalam satu tabel sehingga masih terdapat kemungkinan terjadinya pengulangan data. Melalui penerapan 1NF ini, setiap kolom hanya berisi satu nilai dan tidak terdapat kelompok data yang berulang. Bentuk ini menjadi dasar untuk proses normalisasi pada tahap berikutnya. Bisa dilihat di sini masih tergabung menjadi satu tabel saja. Semua atribut masih tergabung menjadi satu tabel. Lalu di sini bisa kita lihat saya sudah menginputkan datanya dan bisa dilihat datanya akan menjadi sebanyak ini dan menjadi satu baris saja. Jadi pada tahap ini masih belum optimal untuk pengelompokan datanya. Masih perlu untuk mengelompokkan data-datanya lagi pada tahap berikutnya. Nah, pada tahap berikutnya kita masuk ke second normal form. Second normal form sendiri yaitu memisahkan data berdasarkan ketergantungan parsial yang dimana datanya memiliki fungsi berbeda dipisahkan ke dalam tabel tersendiri sehingga tidak terjadi pengulangan data yang tidak diperlukan. Hasil normalisasi pada tahap ini menghasilkan beberapa tabel utama seperti tabel data anggota, tabel pinjaman, tabel pengeluaran harian, tabel pemasukan harian, tabel infak, tabel petugas, dan tabel simpanan. Nah, di sini juga sudah terdapat relasinya sendiri, yaitu di mana anggota mempunyai relasi ke 4 tabel, yaitu tabel pinjaman, pengeluaran harian,
pemasukan harian dan infak dan simpanan. Dan simpanan memiliki relasi ke tabel petugas. Lalu di sini untuk pengelompokannya menjadi sendiri-sendiri setiap tabelnya, tidak menjadi satu tabel seperti yang pada tahap satu normal form tadi, yang dimana di sini untuk anggota isinya eh, di tabel anggota sendiri, lalu tabel infak, tabel pemasukan harian, tabel pengeluaran harian, tugas pinjaman dan simpanan. Jadi pada tahap ini data-data yang sebelumnya menjadi satu tabel atau satu baris saja menjadi lebih terorganisir lagi dan lebih mudah untuk eh, mengorganisirnya. Tapi pada tahap ini belum tahap final untuk mengorganisirnya. Dan nantinya akan ada tahap third normal form yang dimana third normal form ini yaitu menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut hanya bergantung pada primary key dari tabel masing-masing. Nah, tahap ini menghasilkan struktur basis data yang lebih optimal dan meminimalkan terjadinya redundansi data. Pada tahap 3NF ini juga data dipisahkan menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan melalui primary key dan foreign key. Tabel yang dihasilkan meliputi tabel data anggota, tabel simpanan manasuka, simpanan wajib, infak, detail pengeluaran, pengeluaran harian, pinjaman, pemasukan harian, dan petugas. Nah, di normal form ini juga sudah memiliki relasi-relasinya sendiri setiap tabel, yang dimana data anggota memiliki relasi ke tabel simpanan manasuka, simpanan wajib, infak, pemasukan harian, dan pinjaman. Lalu di tabel pengeluaran harian mempunyai relasi ke detail pengeluaran ya dan simpanan manasuka punya relasi ke tabel petugas. Nah, untuk pengisian datanya menjadi lebih terstruktur lagi dan mudah terorganisir. Ya di sini eh, pengisiannya diisi di setiap tabelnya, di tabel anggota, di tabel pengeluarannya, keperluannya, tabel pemasukan hariannya, infaknya, pengeluaran harian, dan tabel petugasnya. Dan pada tahap ini merupakan tahap final untuk menormalisasikan datanya. Jadi tahap ini merupakan eh, tahap jadi pada tahap ini data-datanya sudah menjadi lebih sangat terorganisir atau tahap finalnya ya. Ini ada tabel pinjaman, simpanan manasuka, dan simpanan wajib. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai create, read, update, dan juga delete. Pada operasi ini, ada 4 operasi yang digunakan. Yang pertama ada operasi create, yaitu tahap untuk menambahkan data baru ke dalam table database tadi. Dalam konteks sistem, ini akan mempresentasikan proses entry data barang baru, anggota baru, petugas baru, ataupun transaksi baru di Koperasi Aisyah Peterongan. Pengujiannya itu yang pertama pada tahap ini kita akan menambahkan data baru ke dalam tabel barang keperluan yang saya contohkan di PowerPoint ini. Dengan SQL-nya insert insert into barang keperluan karena kita akan menambahkan ke barang keperluan database-nya di kolom ID barang dan juga kolom nama barang. Di ID barang itu ada angka-angka yang nantinya akan terisi yang ke bawah itu yaitu B001, B002 dan seterusnya, dan pada nama barang akan terisi nama-nama barang. Dan hasilnya data baru berhasil ditambahkan ke dalam tabel keperluan barang
Terus sistemnya secara otomatis akan menghasilkan ID barang sesuai yang tadi sudah saya input itu. Dan data tersebut kemudian tersimpan di dalam database dan dapat digunakan untuk proses pengolahan data selanjutnya. Next. Pada operasi read ini, data yang sudah kita buat tadi akan dibaca atau tahap ini akan mengambil dan menampilkan data yang sudah tadi kita tambahkan dan kita simpan di dalam database. Tadi sudah menambahkan ID barang dan juga nama barang, maka dari itu kita dapat melihatnya secara langsung kalau sudah ditambahkan seperti ini. ID barangnya satu sampai dengan berapa dan juga nama barangnya dari ID barang satu dengan nama barang Milo dan seterusnya. Hasilnya seperti ini, data berhasil ditampilkan dari tabel database, sistem menampilkan seluruh informasi yang tersimpan sesuai dengan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan proses read ini terhitung berhasil apabila tidak ada error dan langsung menampilkan data yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, ada operasi update. Nah, pada operasi update ini adalah proses untuk memodifikasi atau memperbarui nilai atau data yang udah ada tadi. Ini berperan penting karena akan menjaga keakuratan data ataupun perubahan data, misalnya ada perubahan anggota, produk barang, ataupun juga status transaksi yang baru terjadi ataupun beberapa hari lalu. Nah, pada pengujiannya di tahap ini kita melakukan proses perubahan atau pembaruan data yang sudah tersimpan tadi saat dicoba barang keperluan, maka dari itu saya menggunakan barang keperluan lagi sebagai update-nya. Yang pertama, kita akan masukkan update barang keperluan sebagai database-nya dan mengeset untuk kita akan merubah pada nama barang, kolom nama barang yang bernama atau berisi jahe. Lalu di mana ada kolom yang berisi jahe tersebut, yaitu ada pada kolom ID barang, kolom ke-14 dari barang keperluan. Nah, hasilnya nanti bisa next. Hasilnya di operasi update ini, before-nya itu sebelumnya pada kolom ke-14 itu nama barangnya sebelumnya kunyit. Maka dari itu berubah menjadi kolom ke-14 menjadi jahe. Jadi data pada tabel barang keperluan tadi berhasil diperbarui dengan perubahan data sesuai dengan ID barang yang telah kita pilih tadi dan diubah menjadi yang kita inginkan. Selanjutnya ada operasi delete. Operasi yang terakhir ini adalah tahap untuk menghapus data yang tidak lagi dibutuhkan ataupun tidak lagi relevan. Seperti menghapus produk yang sudah tidak diproduksi ataupun menghapus ataupun menghapus anggota yang sudah tidak aktif di dalam koperasi Aisyah ini. Cara pengujiannya bagaimana? Pada tahap ini kita akan memproses penghapusan data pada tabel barang keperluan karena tadi kita sudah menggunakan barang keperluan. Jadi di SQL-nya dapat ditulis delete from barang keperluan itu karena kita mengambilnya dari barang keperluan database-nya. Lalu yang mana? Yaitu pada kolom ID barang yang kedua. Jadi kita akan menghapus kolom kedua dari ID barang di database barang keperluan. Bisa di next. Nah, hasilnya data pada tabel barang keperluan yaitu kolom kedua tadi sebelumnya ada terasi. Setelah kita delete akan berubah menjadi hilang dan setelah kolom ID barang pertama akan langsung ke ID barang ketiga karena ID barang yang kedua yaitu terasi sudah kita hapus ataupun sudah tidak relevan. Kesimpulan dari eh, tugas kami yang ini adalah Koperasi Aisyah Peterangan merupakan koperasi yang mengelola kegiatan simpan pinjam dan angsuran anggota. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kita tadi, diperoleh ada 10 entitas utama yang telah disebutkan oleh teman saya.
Dan data koperasi telah dianalisis dan dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga atau 3NF untuk mengurangi redundasi data dan juga agar data lebih efisien dan terorganisir. Lalu, RD yang dihasilkan menunjukkan hubungan antara entitas sehingga memudahkan perancangan basis data untuk operasi Aisyah Peterongan. Dan yang terakhir, basis data yang dirancang juga dapat membantu proses pencatatan, pencarian data, dan pembuatan laporan secara lebih efektif dan efisien. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.